Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah ada jalan lain. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Hubungi nomor tadi. Insya Allah nyo akan datang menangkok dan selamat anak kemanakan awak. Sebab kalau awak simpan, itu sama dengan menyimpan bom waktu sampai masanya akan meledak. Ambon ndak sanggup dengan ceramah ndak selesai masalah itu. Kalau orang tua masyarakat tidak sadar, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat ma'ruf. Banyak yang ngajak buat ma'ruf. Salat tarawih ramai, salat witir ramai, tadarus ramai, sakau ramai. Jangan pernah diam melihat kemungkaran. Menantu pemakai narkoba, anak pecandu narkoba, tetangga memakai narkoba, laporkan. Bekola kami laporkan, ditangkok, nyogoknya kalau ya. Paling tidak masih ada orang yang hatinya bersih. Di antara yang kotor-kotor masih ada yang bersih, insya Allah. Amin. Ambo diundang ke Menhukham Provinsi Kanwil Menhukham Pekanbaru. Indah Islam Kristen beberapa tahun yang lalu, Jalan Sudirman. Ustadz Somad, Ustadz kami undang kemari memberikan tausiah kepada yang muslim-muslim ini. Tapi menurut saya, kata Pak Kanwil, menurut saya tidak tepat hukumannya ini penjara Pak Ustadz. Membuat penuh penjara saja. Cocoknya dihukum mati Pak Ustadz. Oh, kok setuju Bapak? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan ayah ibu dan korban dari orang-orang yang menggunakan ini. Maka pengedar, penjual, kalau dia menangis waktu ditembak, menjerit, peluru menembus jantungnya, jeritannya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan korban. Anak sekolah, suami, istri, orang tua. Berapa banyak orang tua kehilangan harapan terhadap anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju hukuman tembak ini? Hukuman pancung nih setuju? Dari bunyinya nampaknya tidak setuju. Terserah, yang penting ambolah sampaikan. Beko di akhirat kalau ambo ditanya Allah Subhanahu wa taala, lah sampaikan hai Abdul Somad, sudah kusampaikan ya Allah. Masalah bulan puasa, mengajak bertakwa, mengajak iktikaf. Lah banyak ustaz mengajak iktikaf. Nah banyak mengajak bayar zakat fitrah penjelasan. Tinggal tulis saja di YouTube. Abdul Somad iktikaf, dape. Abdul Somad zakat fitrah, dape. Abdul Somad tarawih 8 apa 23, dape. Abdul Somad khilafiyah kolah selesai insyaallah. Abdul Somad solawat di sela-sela tarawih lah. Abdul Somad tarawih sampai rakaat 1 salam. Tinggal tulis saja, tak perlu lagi dikaji. Dah khatam insyaallah. Tapi tentang masalah narkoba ini tidak pernah khatam. Ambo dulu dibawa oleh BNN Badan Narkotika Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, terus di bawah flyover dekat sepi Sungai Siak. Ambo dari Ustadz, lalu kemudian BNN, lalu kemudian kepolisian, ditambah kedokteran. Ibu dokter, kata polisi, pengedar tangkap, tembak, mati. Lalu kemudian kata dokter, pemakai bodoh, gilo, penjara, mati. Lalu kemudian giliran ambo. Mungkin mereka berharap kalau Ustadz, marilah kita sabar. Kata ambo, ini perbuatan setan, ini merusak. Tidak ada hukuman layak selain daripada hukuman mati. Tapi kalau dia bertobat, berhenti, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat, maka sesungguhnya dia seperti orang yang tidak berdosa. Dan bulan Ramadan adalah titik balik. Siapa yang tidak menemukan titik balik di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sampai hari kiamat. Faqad hurim, tak mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ambo berceramah tentang narkoba, tentang ganja, tentang sabu-sabu, tentang pil rohibnol, pil anjing gila, maka sesungguhnya itu adalah masalah umat dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jadi siapa yang tidak mau membahas itu, berarti dia sudah menghilangkan setengah dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini dua, amar ma'ruf nahi.
mungkar. Saya sudah sholat tarawih, saya sudah sholat witir, saya sudah sholat tahajud, saya sudah tadarus, sudah hatam Quran, tak selesai karena tidak melaksanakan nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, panas yang tak henti-henti. Fala yustajabu lakum, ketika hukuman itu datang, berkumpul di tanah lapang, membaca yasin, zikir, tahlil, istighasah kubra, tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Bukan karena tak sholat. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Bukan karena tak berzikir. Tidak dikabulkan doa karena tidak melaksanakan nahi mungkar. Banyak orang mau amar ma'ruf, karena kalau kita amar ma'ruf orang tak marah. Marilah ke masjid, orang tak marah. Marilah tarawih, orang tak marah. Marilah i'tikaf, orang tak marah. Tapi kalau sudah cerita nahi mungkar, maka banyak orang yang tersinggung. Saya tak pernah mempedulikan orang tersinggung atau tak tersinggung. Kenapa? Karena tanggung jawab di hadapan Allah nanti diantaranya adalah lisan, lidah. Sudahkah kau sampaikan Abdul Somad? Maka insya Allah saya bisa menjawab. Apakah jamaah melaksanakannya? Insya Allah. Ikonan pertama, innamal khamru. Habis 20 menit. Ambo sampaikan 60 menit sesuai dengan hilang botolnya minum Ambo tadi. 60 menit 6 mililiter sampai jam 10. Sesudah itu beko awak jawab pertanyaan-pertanyaan yang lah diseleksi. Sebab pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, mohon maaf beko Ambo bau, beko dijawab di Pokam Bau, dibuatkan videonya insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Nang kedua wal maisir. Ambo waktu akan mengurus surat izin ke Maroko, pergi ke kantor camat. Ina mengurus surat rekomendasi itu tertulis di dadonya maisir. Maisir kok judi. Innamal khamru wal maisir, judi. Dulu orang main judi main gaple. Dulu yang main judi main kartu truf. Kini main judi di dalam kamar sendirian, pintu berkunci, di dalam rumah kamarnya dikunci, bisa main judi. Makin canggih dunia kok. Namanya judi online. Berapa banyak korban judi online? Tiba-tiba datang tagihan ke rumah, meminta tagihan bank. Rupanya bank rekening sudah dijebol oleh anak gara-gara tahu password, suami, istri gara-gara judi. Maka judi ini pun luar biasa. Sekarang tokoh-tokoh judi ini diambil dari anak-anak muda yang tidak terkenal, orang kampung yang miskin susah, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih operasi plastik, lalu ditarik ke Jakarta jadi bintang, afiliator menjadi bintang iklan. Dia tidak ambil artis, karena kalau artis diambil orang, itu kan memanglah artis, memanglah kayo. Memang tidak terkenal sama sekali. Akhirnya tiba-tiba viral gara-gara jam tangan harga 2 miliar, gara-gara mobil harga 15 miliar, berfoto dimasukkan ke Instagram. Begitu tertangkap, barulah orang tahu rupanya mobil itu pun cuma foto aja di dialer. Uang orang inilah yang diambil menjadi korban. Ini macam-macam bentuk judi. Ada modelnya namanya investasi bodong. Jadi diambil duit bapak 1 juta, investasi 1 juta, sebulan anda akan dapat 100.000. Masuk 10 juta, dapat untung 1 juta. Oh, semua tertarik, bercerita ke kawan-kawan. Padahal itu sebenarnya tidak ada investasinya, tidak ada usahanya. Duit itu saja yang diputar-putarnya, lalu duit kita itu diambilnya, duit yang sedikit diambilnya, diberikannya kemari, sampai sudah banyak, setahun 2 tahun dia pun menghilang. Akhirnya hilang, tak pergi kemana. Dia pun operasi plastik, berubah wajahnya, dikatakan sudah hilang, dikatakan sudah meninggal.
tapi sebenarnya duit itu masih ada. Ini tidak terjadi hanya di tempat kita saja. Ratu Bitcoin yang ada di Amerika menggelapkan uang. Doktor dalam bidang ilmu ekonomi ternyata juga memainkan judi internasional. Jadi kalau sampai kita terpengaruh dengan ini, alhamdulillah beberapa sudah ditangkap, tapi judi ini tetap main di handphone kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak kita terselamat dari judi ini, insyaallah. Yang main judi ini orang yang punya duit dan punya handphone. Tapi zaman sekarang siapa yang tak punya handphone? Hari gini tak punya handphone, apa kata dunia? Akhirnya dia main judi di rumahnya sendiri, akhirnya dijual. Apartemen dijual, mobil dijual, mengutang ke tetangga gara-gara judi. Yang namanya judi ini dari dulu sampai sekarang memang ada setannya. Sekali untung mau 2 kali, 3 kali untung mau 4 kali, sekali rugi mau balas dendam. Akhirnya hilanglah semua kehormatan dan harga diri, karena ini bagian dari perbuatan setan. Judi dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan ini kan sekedar permainan saja, tapi sebenarnya di balik itu adalah ada kerugian yang luar biasa. Makanya disebutkan secara teks di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Salat Isya 4 rakaat, 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir. Tidak ada disebut dalam Quran. Cukup disebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat subuh 2 rakaat pakai kunut, tak ada disebut dalam Al-Quran. Cukup secara umum saja. Wa aqimus salata lidzikri. Tapi tentang masalah judi ini disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir. Orang kalau dalam otaknya mau berjudi, apapun bisa dijudikan. Suatu ketika saya berjalan dengan kawan saya, rambutnya panjang, laki-laki. Tiba-tiba sesudah kami berjalan, datang orang mengejar kami dari belakang. Datang orang mengejar dari belakang. Sesudah itu dia pun mengatakan, betul kan? Yang di sebelah ini laki-laki. Rupanya mereka berdua bertaruh, apakah yang di sebelah Abdul Somad ini laki-laki apa perempuan. Langsung dia pasang taruhan. Mobil yang akan lewat bisa juga. Ibu-ibu hamil pun bisa juga dijadikan bahan judi. Nanti anaknya lahir laki-laki apa perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dari judi ini. Ini sudah satu nikmat yang besar. Tapi kalau tidak, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari perbuatan setan. Negara-negara besar membuat satu tempat khusus judi, bahkan kota judi. Amerika, Las Vegas. Di Malaysia ada satu bukit tempat di atas, Genting Highland, tapi ketat. Orang Islam tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menganggap ini bagian dari devisa negara, ada pajaknya. Tapi kita sebagai orang beriman, uang yang banyak kalau tidak ada barokahnya, maka itulah yang disebut dengan duit hantu dimakan tuyul.